Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Tiara Dia Putri. Di sini saya semester 6 dari Prodi PGSD kelas C. Saya akan membahas tentang konsep pembelajaran mikro. Simulasi pembelajaran atau yang disebut dengan micro teaching itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada mikro dan ada teaching. Mikro berarti sempit, terbatas, dan kecil. Sedangkan teaching yang berarti mendidik atau mengajar. Jadi micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan dengan mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Unsur pembelajaran ada 4. Yang pertama itu ada tujuan atau kompetensi. Yang kedua ada materi yang akan dipelajari siswa. Yang keempat ada metode dan media. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Tujuan pembelajaran mikro. Yang pertama, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar sesuai dengan standar kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua, untuk memfasilitasi, membina, dan melatih calon maupun para guru tentang teaching skill. Yang ketiga, untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar. Yang keempat, untuk memberi kesempatan bagi calon maupun para guru dalam melatih dan mengoreksi serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari segi mengajarnya. Yang kelima, itu untuk memberikan kesempatan bagi calon maupun para guru untuk meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya dari segi mengajarnya juga. Tujuan manfaat pembelajaran mikro itu ada 3. Manfaat bagi calon guru, bagian demi bagian bagi calon guru tersebut untuk melatih keterampilan mereka mengajar. Yang kedua, manfaat bagi guru. Guru akan meningkatkan lagi keterampilan mengajar mereka yang sudah dimilikinya. Yang ketiga, itu manfaat bagi supervisor, yaitu dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif. Unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama ada micro teaching style teaching. Yang kedua ada micro teaching lessons the complexities of normal classroom teaching. Yang ketiga ada micro teaching focus on training for the accomplishment of specific tasks. Yang terakhir ada micro teaching allow for the increase of practice. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pembelajaran. Metodologi pembelajaran pada K13 itu bercirikan yang pertama ada tematik terpadu, yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Yang kedua ada pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan keterampilan ilmiah. Yang sebagai berikut ada mengamati, ada menanya, ada mengumpulkan informasi, ada mengasosiasi, dan ada mengkomunikasikan. Instrumen-instrumen yang terdapat pada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang pertama ada penilaian sikap. Itu dapat ternilai dengan cara observasi, dengan cara penilaian antar siswa, dan jurnal. Yang kedua ada penilaian pengetahuan atau kognitif, yaitu dapat kita menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Dan terakhir ada penilaian keterampilan, dapat kita nilai dengan cara kinerjanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah bentuk perilaku atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki oleh guru sebagai modal dasar untuk mereka mengajar secara profesional. Adapun karakteristik
kegiatan belajar, keterampilan belajar yang harus diketahui oleh calon guru. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran, keterampilan mengelola kelas, keterampilan menggunakan media dan alat, keterampilan menjelaskan, keterampilan variasi stimulus, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan membimbing diskusi kelompok, keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan, dan terakhir keterampilan menutup pelajaran. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe video saya, dan tunggu video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.